Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih malam, Pak Teguh sudah berkenan, sudah berkenan. Saya yang terima kasih Pak Dim. Ya, di tengah kesibukan, yang di musim-musim yang sekarang ini kurang kondusif, masa pandemik atau dan lain-lain. Ya. Kita yang di Amerika sudah mulai agak longgar ya. Alhamdulillah. Ya, malah di federal itu sudah nggak pakai masker ya. Tapi kita yang di Iowa ini tempat saya ini masih protokoler gitu ya. Padahal ya sudah banyak orang yang nggak pakai gitu ya. Jadi itu. Tapi alhamdulillah ini kayaknya sebentar lagi akan ke negara-negara lain ya. Vaksin sudah dibagi dan seterusnya. Ya ini Pak Teguh ya. Ini sambil supaya saudara-saudara kita ini juga kenal Pak Teguh. Ini yang lebih bagus itu Pak Teguh cerita sendiri. Kapan lahir, dari orang tua itu siapa. Jangan lupa menceritakan orang tua. Pak, kakek, nenek. Ya, saya itu dulu juga cerita gitu. Terus sampai sekolah di mana kok, sampai juga ke SPG ya, ke SPG. Iya. Nah, terus melanjutkan ke mana, terus kok akhirnya ya itu sampai sekarang ini ya kayak gitu. Monggo, silakan. Terima kasih Pak. Saya memanggil Bapak Pak Dimyati atau Pak Surahman. Pak Surahman aja. Ya, terima kasih Pak Surahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang dilimpahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan petunjuknya sehingga dapat menjalani aktivitas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya dan membawa manfaat sebesar-besarnya untuk sesama. Pertama saya terima kasih sekali kepada Pak Surahman yang kerso nimbali saya untuk berbagi cerita di dalam forum ini. Mudah-mudahan tema yang kita perbincangkan malam hari ini ada manfaat paling tidak memantik wawasan kita untuk turut serta membenahi wajah pendidikan kita yang sering dikeluhkan oleh para pengamat, dikeluhkan oleh para praktisi, dan juga oleh para akademisi. Pak Surahman dan Ibu Bapak semuanya yang hadir dalam forum ini, saya memang perlu perkenalan, karena saya ini orang yang tidak terkenal, Pak. Saya oleh orang tua yang melahirkan, membesarkan, dan mengasuh saya diberi nama Teguh. Teguh tanpa saja, Pak, Teguh. Kadang orang tanya, Teguh tok? Enggak pakai tok, Teguh. Cuma karena saya itu terlalu cinta dengan tanah tumpah darah saya, maka setelah hingkang dari desa itu kemudian saya memakai inisial GW di belakang nama saya itu. GW itu gawean Wonogiri, Pak Surahman. Jadi kalau lama itu yang lahir di Bukhara misalnya kemudian digelari Al-Bukhari dan seterusnya. Yang di Baghdad Al-Baghdadi. Nah, saya ini kan bukan ulama, maka kemudian bukan Al-Wonogiri tapi gawean Wonogiri. Supaya kental Jawanya. Saya
menempuh pendidikan sejak SD tanpa TK, karena dulu waktu saya kecil di desa sekitar saya tidak ada TK. Dari SD sampai SMP sampai SPG semuanya di Wonogiri. Jadi SD di tetangga desa, SMP di tetangga kecamatan, kemudian SPG-nya di ibu kota Kabupaten Wonogiri. Saya adik kelasnya Pak Parpal, Pak Surahman. Oh, gitu ya. Cuma nasibnya berbeda. Selepas SPG itu kemudian saya mengembara di Semarang ini. Dulu cita-citanya sih pengen pengen nyalon gubernur seumur hidup, Pak. Dan itu alhamdulillah tercapai. Jadi saya ini seumur hidup hanya calon saja, nggak pernah jadi gubernur. Ya, bapak dan ibu saya nggak punya ibu kebetulan, Pak, punyanya mbok. Oh iya. Bapak dan mbok saya pasangan petani dusun, petani tradisional yang menggarap ladang dan sedikit sawah juga dengan cara-cara tradisional, dan mendidik anak-anaknya juga dengan cara tradisional. Itu kemudian SPG lah Pak Surahman yang membuka mata saya bahwa ternyata guru itu tidak mudah. Tidak seperti yang saya bayangkan ketika saya belum mengenal ilmu keguruan. Jadi saya dulunya juga tidak pernah punya angan-angan kalau kelak kemudian menjadi guru, Pak Surahman. Saya itu dulu paling hobi pelajaran eksak. Jadi kalau kesampaian gitu mungkin jadi fisikawan kayak Pak Surahman juga ya. Cuma begitu lulus SMP itu saya kemudian diarahkan untuk ke SPG. Pemikiran kakak kedua saya yang menanggung biaya sekolah saya itu dengan masuk SPG, saya diharapkan begitu lulus itu bekerja, dan tentu waktu itu guru itu konotasinya pegawai negeri kan Pak Surahman. Iya. Harapannya begitu lulus SPG terus mendapat SK penempatan menjadi guru pegawai negeri PNS. Iya. Kemudian nasib berkata lain. Setelah saya lulus SPG itu saya ditimbali Pak Rektor IKIP Semarang untuk melanjutkan belajar di sana. Ya, saya anggap saja ilmu di SPG berarti masih kurang begitu, maka saya harus belajar di IKIP Semarang itu. Cuma saya tuh nakal Pak Surahman. Sejak kecil jadi anak nakal. Demikian juga ketika di IKIP itu ketika skripsi saya sudah sampai bab 3 selesai, jadi tinggal melaksanakan penelitian, instrumen sudah siap, tinggal pakai. Itu saya berbelok pikiran. Saya kok merasa nggak cocok begitu. Kurikulum keguruan di IKIP itu beda dengan di SPG. Jadi saya akhirnya menawar kepada Pak Rektor, kalau saya nggak usah skripsi bagaimana Pak begitu. Saya mau ganti kompensasi skripsi itu dengan melaksanakan PPL selama 2 tahun, 4 semester. Karena saya merasa ketika PPL hanya 6 minggu, itu saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya PPL 6 minggu mengajar sebanyak 8 kali di satu sekolah. Padahal termasuk banyak sekali itu. Ya. Banyak apanya, Pak? Ya cukup berat itu. Enggak, menurut saya itu sama sekali tidak memadai untuk bekal saya menjadi guru. Karena saya kan nggak tahu nantinya kalau jadi guru itu di daerah mana. Sementara saya PPL-nya hanya di satu sekolah.
Jadi tidak mengenal karakter sekolah yang lain. Kemudian hanya selama 1,5 bulan, 6 minggu itu saya hanya mengajar 8 kali masuk kelas, Pak. Jadi saya pikir lebih baik daripada saya menulis skripsi yang belum tentu hasil tulisan saya itu bermanfaat bagi profesi saya waktu itu mengajukan untuk mengganti skripsi itu dengan PPL 2 tahun. Proposal saya selama 2 tahun PPL, saya menyebutnya magang waktu itu. Itu saya berpindah-pindah dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain, dari kota yang satu ke kota yang lain. Jadi saya punya bekal yang cukup, ada bekal sekolah di perkotaan, ada bekal di sekolah pedesaan, dan seterusnya. Saya berganti-ganti komunitas siswa, berganti-ganti komunitas guru, berganti-ganti lingkungan sekolah, dan seterusnya. Tapi kemudian Pak Rektor tidak berkenan, dan saya ini orangnya kaku, jadi kalau nganyang tidak dipenuhi itu ya sudah, saya tinggalkan. Pak Rektor memberi alternatif dua jalur yang lain, tapi saya tidak terima karena saya anggap tawaran 2 alternatif itu sama-sama hanya orientasinya supaya saya lulus. Padahal saya bukan itu. Saya pengen lulus dengan bekal yang cukup begitu. Nah, maka saya tidak selesaikan pendidikan di IKIP saya gitu. Nah, ceritanya begitu Pak Surahman. Nah, itu juga yang kemudian menjadi concern saya selama ini, sehingga tema yang saya tawarkan ke Pak Surahman juga masih seputar profesionalisme guru itu. Iya. Itu sementara perkenalan saya Pak Surahman. Iya. Bagus lah ini Pak. Ini kan sebetulnya dari awal saya itu juga termasuk prihatin. Termasuk prihatin dengan suasana pendidikan secara umum ya, tidak mengkritik sana sini secara umum, bahwa terjadi kemunduran, sifat, sikap, dan hampir semuanya guru-guru yang ada zaman-zaman ya ini sebetulnya sudah mulai tahun 90-an itu terjadi penurunan, Pak. Sudah terjadi penurunan. Saya ini kan hidup saya mulai tahun 75 itu jadi guru. Di SPG ya Pak? Ya, saya memulai karir ya sebetulnya dulu waktu IKIP saya magang berapa ya, 3 bulan atau 4 bulan gitu ya. Itu di SMA Bangkalan waktu itu. Ya itu ya hampir sama lah. Saya itu kalau mengajar saya mesti 1. Murid saya nomor 1. Ya, tantangan saya itu kepada kepala sekolah. Kalau murid saya tidak nomor 1, saya mundur. Saya mundur. Jadi sampai itu pedoman saya itu sampai saya sampaikan kepada murid-murid saya SPG. Kalau satu kelas saya ngajar, ini jangan sampai ada yang macam-macam ya. Kenapa? Saya itu rajanya anak nakal. Karena saya rajanya nakal, kamu itu yang duduk di belakang itu sudah tahu saya. Itu sama dengan saya dulu. Lupa, saya baik-baik lah. Iya, baik-baik, tapi saya sudah hafal kamu. Jadi sampai seperti itu. Kalau sampai saya ngajar setelah selesai ada 1 atau 2 yang nggak ngerti, itu yang goblok bukan kamu nak, yang goblok saya. Itu sampai itu kekerasan hidup saya sampai ya saya itu tidak mengambil SMA sebagai tempat mengajar, tapi saya mengambil SPG tempat mengajar. Kenapa ya jiwa keguruan saya kayaknya sudah sangat kuat sejak kuliah ya, Dan di SPG pun
Saya sudah wanti-wanti murid saya harus yang terbaik. Dan tanpa terasa apa yang saya lakukan itu baru ketahuan ini ketika podcast ini. Kalau dulu Bapak tidak mengajar dan memberi kebebasan praktikum, kami tidak akan bisa jadi penatar nasional, penatar Jawa Timur. Jadi seperti ini, jadi praktikum. Kalau saya waktu itu IPA, saya sebagai guru IPA, matematika, saya itu nggak pernah ngajar di kelas, Pak. Ngajar saya hanya di laboratorium. Iya. Di laboratorium sudah saya siapkan, bahkan saya itu tidak pernah punya waktu minggu. Kalau minggu itu saya di laboratorium menyiapkan untuk 1 minggu berikutnya. Minggu berikutnya. Masya Allah. Nah, ternyata ya kegigihan seperti itu membawa saya sampai ke tingkat nasional, sampai ke tingkat internasional, dan saya tidak akan pernah berhenti untuk memperjuangkan pendidikan ini ya sampai sekarang ini. Jadi kalau tahun 75 sampai sekarang sudah berapa tahun ya? 75. Jadi kalau itu sudah 47 tahun. Jadi ini hidup saya ini memang untuk pendidikan. Jadi, ya tapi ya ternyata niatan yang baik itu dianugerahi oleh kemudahan oleh Yang Maha Kuasa. Dan ini saya suka ini Pak Teguh. Apapun kata orang, Pak Teguh itu mempunyai jiwa guru, benar-benar jiwa guru. Bukan asal cari pekerjaan, bukan asal cari SK, bukan asal cari pujian. Kita tidak perlu mencari pujian itu untuk membuat anak hebat itu. Kita video enggak. Termasuk yang apa saya lakukan ini hampir 10 bulan ini. Ini adalah rasa terima kasih saya kepada Republik Indonesia. Jadi kalau saya memakai lempeng ini merah putih dan sebelahnya Amerika, ini bendera ini bersebelah ini Amerika, itu memang ya saya ini orang Indonesia, lahir di Indonesia, dipinterkan Indonesia, ya perkara setelah pinter Amerika juga ingin memanfaatkan. Ya, jadi kalau saya itu keliling dunia, saya berikan, itu sebetulnya berkah daripada tadi. Bukan karena, menurut orang-orang katanya itu pinter, bukan aku kira males. Tapi seperti kata orang, ilmu laduni. Jadi saya itu SMP bolos 3 bulan. Tapi jangan diikuti ini. Ini jelek. Jadi saya itu selalu rajin baca, makin banyak baca, makin luas. Jadi sekarang ini budaya baca mau saya bangkitkan, mau budaya ini menulis dibangkitkan, menulis apa? Membuat karya. Jadi seorang kita hidup di Indonesia ini kalau digerakkan, ini memang benar-benar terutama jiwa keguruan. Kalau seorang guru itu bukan guru, ya wis, padha karo wong Jawa ora Jawa. Nah. Ya. Jadi sampai bahasa itu, kalau sama dengan orang Amerika itu dibilang un-American, itu marah, Pak. Orang Jawa sekarang ini nggak tahu perasaannya anak-anak sekarang. Gue itu orang Jawa, ya sebenarnya lah. Jawabannya malah gitu. Jawabannya itu malah gitu. Jadi itu artinya kita gagal menanamkan jiwa Jawa. Kenapa kita gagal? Jangan menyalahkan anak-anak. Itu salah kita. Kita tidak membangkitkan cerita-cerita wayang, cerita rakyat, puisi-puisi, syair-syair, lagu-lagu. Jadi digitalisasi itu sudah harus ini secara besar-besaran. Ini mau saya terus ini ya. Kita harus bangkit, Pak. Pendidikan harus bangkit. Saya sudah bilang kita harus rebut menjadi super power yang keempat di dunia. Bukan super power itu untuk nuklirnya, enggak. Tapi yang lain kita rebut. Jadi kita ini apa? Murid saya bagaimana? Murid saya harus lebih baik dari kita. Yeah. Gajinya lebih baik, pendapatannya lebih baik, keberaniannya lebih berani lagi. Jadi kalau kita ini, kalau jenengan Pak Teguh tadi itu berani bilang ke rektor gitu, bahkan ditawar gini nggak mau, itu berani kalau saya.
Kalau bukan orang berani resiko, ya nggak akan berani. Tapi justru orang-orang yang berani inilah yang mencatat sejarah. Saya tidak kaya, tapi alhamdulillah cukup gitu loh Pak. Alhamdulillah itu cukup. Saya nggak tahu. Saya ini kok dengan mudahnya kalau ke Amerika pulang pergi Indonesia, kalau di total mungkin ya sudah 17 kali kan. Barbel ini duit sopo itu. Ya, itu duitnya sopo Pak. 7 kali itu, 4 kali dibayar Republik. Jadi ini. Tapi ini saya silahkan Pak Teguh, monggo dimulai dengan PowerPoint-nya. Yeah. Jadi ini saudara-saudara kita itu sudah siap itu di seberang sana. Ini sudah apa ini? Sudah lebih dari 10. Sudah lebih dari 10 ya. Iya. Monggo. Ini PowerPoint-nya dari situ Pak Surahman? Iya, jadi jenengan nggak usah ngatur, ini kami sudah. Jadi jenengan membaca, tinggal next gitu saja. Baik, jadi terima kasih Pak Surahman, Ibu dan Bapak. Sebenarnya ketika pertama ditimbali Pak Surahman itu saya bingung karena Pak Surahman memberikan kebebasan untuk mengangkat tema apa. Saya lihat yang kebanyakan temanya budaya, maka saya pengen cari yang lain gitu. Maka kemudian saya tawarkan tema menakar profesionalisme guru ini gitu. Jadi monggo next. Baik, banyak definisi yang diberikan oleh pakar atau oleh kamus profesional itu apa. Tapi saya mencoba membuat definisi yang simple, walaupun nanti definisinya saja yang simple, tapi implementasinya sungguh berat. Menurut saya profesional itu hidup untuk profesinya dan hidup dari profesinya. Simple begitu saja. Definisi ini saya dapatkan ketika saya mulai kenal TV, kemudian sering nonton pertandingan tinju profesional. Ternyata petinju profesional itu ya hidupnya untuk tinju dan dari tinju. Jadi sehari-hari ya dia berlatih untuk mengasah, untuk mempertajam keterampilan, keperkasaannya di dalam bertinju. Dan hidupnya sehari-hari, kebutuhannya ya dicukupi dari tinju itu. Maka saya kemudian tertarik untuk mendefinisikan secara simpel profesional itu ya kalau orang hidupnya untuk profesinya dan hidupnya cukup dari profesinya. Definisinya simpel tetapi nanti implementasinya yang sangat rumit. Next. Oke. Guru yang profesional itu memiliki kompetensi ini. Dia bisa kalau bahasa dukunnya itu melihat, meramal potensi muridnya apa, kebutuhan muridnya apa. Potensi ini menyangkut apa yang dia bawa, kebutuhan itu menyangkut apa yang dia butuhkan di masa depannya. Murid itu akan menghadapi dunia nyata. Kelak. Di dunia nyata itu dia akan punya kebutuhan pribadi, kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, kebutuhan budaya. Yang semuanya ini memerlukan tanggung jawab. Nah, pendidikan itu bertugas memberikan pengalaman kepada murid
agar potensinya berkembang menjadi kompetensi. Sehingga kelak dia dapat bertanggung jawab terhadap pribadinya, bertanggung jawab secara ekonomi, secara sosial, dan secara budaya. Jadi kalau disimpulkan, tugas guru itu memfasilitasi murid agar mengenali potensi dirinya, apa yang within, apa yang present, yang ada sekarang dan ada di dalam dirinya, dan mengenali kebutuhan dunia. Ini berarti konteksnya around dan future. Setting tempatnya di sekitar dia, tidak hanya di dalam dirinya, dan setting waktunya adalah masa depan, tidak hanya masa sekarang. Kemudian mengembangkan potensi menjadi kompetensi melalui berbagai pengalaman belajar. Sehari 12 jam di dalam kelas, kalau anak tidak mendapatkan pengalaman belajar yang mengubah potensinya menjadi kompetensi, ya belum dapat dikatakan dia sudah belajar. Mungkin dia diajar, tetapi tidak belajar. Kemudian tugas guru berikutnya adalah mengantarkan murid dari dirinya masa kini ke dirinya masa depan. Mengantarkan. Jadi bukan membawa, tetapi mengantarkan. Oke, next. Nah, guru profesional itu mesti kompeten memotret siapa muridnya, baik itu fisik, emosi, intelijensi, ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya. Mengenali per murid, per individu. Kemudian mengenali bagaimana pembelajaran yang cocok untuk tiap-tiap murid yang berbeda-beda karakteristiknya itu. Sekarang kita sedang dikenalkan kepada pembelajaran berdiferensiasi. Itu. Sepertinya baru. Padahal sejak dulu ya pedagogi itu selalu begitu. Saya belum pernah menemukan doktrin pedagogi yang menyatakan bahwa semua anak itu sama, punya karakter yang sama, punya potensi yang sama, punya kebutuhan yang sama, dan seterusnya. Tidak pernah saya menemukan itu. Jadi nanti menyangkut kontennya, metodologinya, teknologinya, pedagoginya, psikologi. Nah, kemudian mengenali seperti apa dunia sekarang dan kecenderungan ke depan. Bukan dunia masa lalu. Itu. Bagaimana dunia kerja, bagaimana dunia ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, politik, keamanan lingkungan, dan seterusnya. Nanti ini di sistem pendidikan kita dirumuskan menjadi berbagai macam pilar literasi itu. Ini guru mesti menguasai pengenalan terhadap setiap individu murid, kemudian memilih dan merancang pembelajaran yang pas buat setiap muridnya itu, agar setiap murid punya kompetensi yang sesuai dengan potensinya, berkembang sesuai dengan potensinya, dan bermanfaat untuk kebutuhannya di dunia nyata kelak. Next. Ya, sekarang kita melihat jalan yang pernah dan sedang kita lalui menuju guru profesional. Ini yang saya kenal. Jadi kalau sebelum saya mungkin ada input yang lebih rendah dari ini. Dulu input calon guru itu lulusan SLTP. Kemudian diproses, dididik di SLTA. Nah, kemudian yang dari SLTP ditingkatkan jadi SLTA. Saya masih menangi yang inputnya SLTP diproses di SPG setingkat SLTA untuk menjadi guru SD dan guru TK. Kemudian
saya hanya punya adik kelas 2 angkatan. Setelah itu SPG ditiadakan. Jadi untuk menjadi guru SD harus lulusan D2, inputnya SLTA. Ini termasuk yang mengecewakan saya, karena perkiraan saya dulu itu D2 PGSD itu inputnya SPG. Jadi SPG plus 2 tahun atau plus D2. Ternyata inputnya bukan SPG. Jadi ada yang SMA, ada yang STM, ada yang SMEA, dan sebagainya. Itu belum puas, kemudian sekarang inputnya lulusan S1 atau D4. Diproses di dalam PPG, pendidikan profesi guru. Jalan yang dilalui ini kemudian menghasilkan berbagai macam status guru ini. Ada guru honorer, ada guru kontrak, ada GTY, ada guru, sekarang ini ada guru P3K. Kalau dulu P3K hanya dikenal di PMR, PMI, KSR, sekarang di guru juga ada P3K. Dan ada guru PNS. Ya, mudah-mudahan tidak ada guru mutan. Ini outputnya yang dihasilkan oleh yang dicapai oleh produk LPTK. Kemudian untuk merawat ini berbagai macam status guru itu, maka diadakanlah gaji tunjangan, diklat karir, dan sebagainya. Ini sekarang kita sudah sampai di sini. Mungkin kelak untuk menjadi guru tidak cukup S1 atau D4 lagi, S2 atau S3. Oke, next. Nah, sekarang ini sudah memasuki ruang kritis. Apa kabar profesionalisme guru? Saya memulai dari melihat regulasinya. 1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Implikasinya berarti semua pendidikan di negeri kita ini, di negara, maaf. Kalau saya sebut negeri nanti saya tidak ikut karena saya swasta. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Berarti implikasinya seluruh pendidikan di negara kita ini harus bermutu. Kalau ada pendidikan yang tidak bermutu, berarti kita sedang merampas hak warga negara. Yang kedua, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Implikasinya, membuat seluruh lembaga pendidikan bermutu itu menjadi kewajiban pemerintah, pusat maupun daerah. Termasuk di sini menyediakan guru yang bermutu. Kalau ada pendidikan yang terselenggara tidak bermutu, atau bermutu bagi sebagian murid dan tidak bermutu bagi murid yang lain, ada diskriminasi, berarti pemerintah telah mengabaikan kewajibannya. Ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Berkewajiban setiap pendidik dan tenaga kependidikan. Wajib berkomitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ini yang kemudian melahirkan relasi timbal balik yang saya pakai sebagai definisi profesional tadi. Jadi guru itu ya hidupnya untuk guru, guru itu hidup dari penghargaan atau kompensasi yang diperoleh
atas penuntasan pelaksanaan tugasnya sebagai guru. Jadi kalau dibahasakan secara vulgar ya mestinya guru itu tidak selingkuh profesi. Tidak ada guru yang nyambi jadi pedagang, yang nyambi jadi apa dan seterusnya. Kalau dulu saya masih menangi, di awal-awal saya jadi guru masih menangi banyak guru yang nyambi jadi pedagang. Pedagang apa? Pedagang buku, pedagang LKS. Sekarang mudah-mudahan sudah tidak ada. Yang keempat, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ini kewajiban guru pendidik. Ya, yang kelima, pendidik pada jenjang PAUD dan Dikdasmen memiliki kualifikasi akademik minimum D4 atau S1 dan seterusnya. 6. Pendidik PAUD dan Dikdasmen memiliki sertifikat profesi dan seterusnya. Nah, ini masih banyak pasal-pasal atau ayat-ayat turunannya, baik itu di Undang-Undang 14 2005 tentang guru dan dosen maupun di Peraturan Pemerintah 74 tahun 2008 yang diubah dengan PP 19 tahun 2017 yang banyak mengatur tentang seluk-beluk guru. Oke, itu regulasinya seperti itu. Next. Ya, sekarang implementasinya. Pertama, guru yang belum berijazah S1 berbondong-bondong berkuliah S1. Ada yang dengan sukarela, ada yang dipaksa, dan seterusnya. Pertanyaannya, kuliah dan ijazah itu dalam tataran praksisnya meningkatkan kualitas atau sekadar mengejar kualifikasi yang ujung-ujungnya nanti demi sertifikat profesi pendidik. Saya mencurigai frasa terakhir ini karena animo melanjutkan kuliah S1 itu kalau dibandingkan sebelum musim sertifikasi dan setelah musim sertifikasi beda jauh. Setelah musim sertifikasi itu tidak ada yang tidak ingin mencapai S1. Kemudian yang kedua, sertifikasi guru. Ini melalui berbagai moda yang sudah berlangsung. Pertama dulu angkatan awal pakai portofolio. Kemudian fase kedua pakai PLPG. Ini ada gabungan. Ada yang portofolionya belum cukup, jumlah skornya belum mencukupi untuk menebus sertifikat profesi pendidik, maka kemudian wajib ikut PLPG. Atau ada yang tidak punya portofolio, langsung ikut PLPG. Kemudian dari PLPG berubah menjadi PPG, ada PPG on job dalam jabatan dan PPG prajabatan. Sekarang pertanyaannya, sertifikasi itu sama dengan proses kalibrasi dan standarisasi atau sekadar ritual penganugerahan sertifikat. Kata sertifikasi itu. Karena kalau kita sering mendengar ada kehadiran presiden atau pejabat apalah ke suatu daerah, kemudian bagi-bagi sertifikat tanah kepada penduduk atau warga, itu sebelumnya ada proses sertifikasi. Jadi penduduk yang semula tidak punya
sertifikat atas tanah yang ditempati, kemudian mengurus dengan prosedur tertentu secara massal, kemudian mendapatkan sertifikat. Jadi orientasinya mendapat sertifikat. Kemudian pertanyaan kedua, sertifikasi ini, maaf, ini ada kesalahan ketik. Sertifikasi ini sifatnya meritokratik atau humanitarian. Kalau sertifikat itu didefinisikan sebagai jaminan atau bukti autentik suatu kompetensi, ya mestinya meritokratik. Jadi say no to humanitarian, mestinya begitu. Tapi yang berlangsung selama ini seperti apa? Yang jelas dulu di awal itu ada prioritas usia misalnya, atau prioritas masa kerja. Bahkan ada yang belum berkualifikasi S1 atau D4 kemudian diikutkan sertifikasi karena keburu pensiun. Kemudian yang ketiga, hasil UKG guru pemegang sertifikat profesi pendidik ternyata masih mengecewakan. Dulu itu yang tahun 2015 itu berapa? 4,4 kalau nggak salah. Kemudian dinaikkan, targetnya dinaikkan, rata-ratanya juga ikut naik. Targetnya dinaikkan, ratanya juga ikut naik. Bagus sekali itu. Nah, kalau yang sudah bersertifikat itu kok hasil UKG-nya mengecewakan, maka timbul pertanyaan. Sertifikat itu bukti otentik kompetensi atau tiket pengambilan tunjangan profesi belaka. Kalau sertifikat itu menjadi bukti otentik kompetensi yang dicapai, ya mestinya tidak ada hasil UKG yang mengecewakan. Keempat, diklat pasca UKG. Ada PKB dulu, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian belum lama ini direvisi menjadi PKB melalui PKP-BZ. Pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui pengembangan kompetensi pembelajaran berbasis zonasi. Nah, perubahan ini itu ada apa? Sebab apa? Kemudian setelah diubah, berbedakah dampaknya? Kita mungkin belum bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian lahirlah era Merdeka Belajar. Sekarang yang kita kenal guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak. Nah, mode diklat-diklat seperti ini itu mau berlangsung sampai kapan? Apakah selamanya begini? Selamanya begini. Kan itu kalau dilihat secara kasar begitu, setiap ganti menteri itu ganti program diklat untuk guru itu, dan selalu sudah menterinya siapapun selalu begitu. Nanti kalau misalnya saya jadi menteri juga saya akan berlaku seperti itu. Siapapun menterinya selalu ada tudingan guru-guru kita belum profesional, belum berkualitas. Gitu. Maka kemudian muncullah modus diklat untuk guru. Kalau sekarang di guru penggerak ini kemudian didengungkan yang sangat kentara sejak awal, berpusat pada siswa. Lu memangnya pedagogi zaman awal kemerdekaan yang kita kenal dulu itu tidak berpusat pada siswa.
Jadi masalahnya bukan di situ, tapi masalahnya adalah praktek pengajaran oleh guru. Kenapa bisa begitu? Nanti kita lihat. Sekarang saya mengajak ibu bapak melihat standar pendidikan guru yang setahu saya ini regulasi yang terbaru, belum ada perubahannya setahu saya. Tapi kalau nanti ternyata ada yang lebih baru ya mohon saya diberi informasi dan saya minta maaf. Menurut Permen Ristek Dikti, ketika Ristek Dikti masih terpisah dari Dikbud, menterinya Pak yang dari Undip, Pak Nasir. Ini menurut saya ambigu. Begini, untuk bisa berprofesi sebagai guru, itu yang lulusan program sarjana pendidikan, jadi S1 sudah lulus, S1 kependidikan, bergelar SPD, nama programnya Program Sarjana Pendidikan, itu wajib PPG, wajib mengikuti program pendidikan profesi guru. Sementara sarjana atau D4 yang non program sarjana pendidikan juga bisa ikut PPG. Cuma nanti ada perbedaan jumlah SKS yang harus ditempuh. Gitu. Jadi PPG itu bisa diikuti oleh sarjana pendidikan maupun non sarjana pendidikan. Lah kalau input PPG itu tidak harus SPD, untuk apa ada SPD? Ambigu menurut saya. Jadi kalau memang inputnya PPG itu tidak harus SPD, ya mestinya nggak usah ada SPD. Nah sekarang kita bandingkan, apakah sarjana non kedokteran itu bisa masuk pendidikan profesi dokter? Apakah sarjana non sarjana hukum itu bisa masuk pendidikan profesi notaris? Sarjana non sarjana psikologi bisa masuk pendidikan profesi psikolog? Bandingannya seperti itu. Ini yang menurut saya ya tidak tahu dasar pemikirannya apa. Wong ini permen masa tanpa dasar pemikiran yang matang. Cuma saya merasakan ini rancu gitu. Dan tidak, akhirnya profesi guru tidak bisa dianggap setara dengan profesi-profesi yang lain. Nyatanya inputnya bisa dari berbagai macam sarjana. Oke, next. Ya. Sekarang refleksi. Profesionalisme itu isi, bukan kulit mestinya. Sebatang pensil itu disebut pensil hitam atau merah atau ungu atau biru atau hijau atau kuning, itu bergantung pada warna yang ditinggalkan oleh goresan lidnya. Saya tidak tahu namanya dalam bahasa Indonesia, lid isi pensil itu. Bukan pada warna kulit yang membalut batangnya. Sepadan dengan itu, guru profesional itu ditentukan oleh kompetensi dan kinerjanya, bukan oleh lembaran-lembaran kertas bertanda tangan dan berstempel. Profesionalisme adalah isi, bukan kulit. Kalau sertifikat dan sebagainya itu kemudian hanya kulitnya saja, tidak mengubah isinya, ya menjadi tanda tanya besar. Itu judulnya sertifikat. Yang kedua,
Guru adalah profesi rumit. Butuh jam terbang banyak untuk menjadi profesional. Saya ini Pak Surahman selalu terngiang oleh ungkapan Prof. Pasi Sahlberg, salah satu arsitek pendidikan Finlandia itu. Teaching is a difficult job. Guru itu pekerjaan yang sulit, rumit, berat. It takes 10,000 hours of experience to become a great teacher. Untuk menjadi guru yang hebat, guru yang unggul, guru yang bermutu, guru yang profesional itu dibutuhkan pengalaman atau kalau bahasa pilotnya jam terbang 10.000 jam. Maka sebelum mendapat SK sebagai guru, itu mestinya calon guru sudah punya pengalaman mengajar, pengalaman sebagai guru melalui, kalau saya dulu namanya PPL, praktek pengalaman lapangan, tidak tahu sekarang perkembangannya namanya apa. Itu sekitar 10.000 jam. Maka lagi-lagi saya iri dengan sistem pendidikan guru di Finlandia itu, yang sejak tingkat 1 sampai lulus itu selalu ada magangnya di sekolah latihan. Tidak hanya 6 minggu. Ironinya, produk pendidikan S1 keguruan yang minimal 4 tahun, atau kalau yang istimewa ya mungkin kurang dari 4 tahun, tapi rata-rata 4 tahun minimal, ada yang sampai 5 tahun, 6 tahun, atau 7 tahun. Yang S1 keguruan itu tidak diakui sebagai guru profesional, wong belum dapat sertifikat. Sebaliknya, PLPG 14 hari atau 10 hari, saya kurang tahu, itu praktiknya 10 atau 14 hari, itu bisa melahirkan sertifikat profesi pendidik. Ini kan luar biasa. Yang 4 tahun, sekolah keguruan 4 tahun, itu tidak diakui profesional. Yang sekolah 14 hari, ya katakanlah 2 minggu lah, entah utuhnya berapa hari, itu tiba-tiba mendapat sertifikat guru profesional. Luar biasa kan? Padahal kebanyakan yang menjadi produsennya sama. Dosennya di PLPG itu juga dosennya waktu S1 dulu. Loh, kok dosennya ini yang mau-maunya. Ngajar 4 tahun, produknya tidak diakui profesional, ngajar 2 minggu, diakui profesional. Kemudian, struktur pendidikan dokter layak untuk dijadikan benchmark menurut saya. Ini ide gila saya, Pak Surahman. Di pendidikan dokter itu mereka ambil pendidikan dokter umum dulu. Selain setahu saya dokter gigi dan dokter hewan. Setelah selesai pendidikan dokter umum, dikukuhkan sebagai dokter, baru kemudian boleh ambil pendidikan dokter spesialis. Nah, saya itu punya ide gila pendidikan guru seperti itu. Jadi S1 keguruan itu guru umum, kecuali beberapa yang khusus. Misalnya guru PAUD, karena kekhususan psikologis siswanya. Kemudian guru pendidikan khusus, gitu. Atau mungkin juga guru vokasi membutuhkan pendidikan khusus sejak S1, mungkin juga. Jadi semua jadi guru umum. Setelah jadi guru,
Artinya lulus, dia mempunyai kompetensi keguruan yang lengkap. Itu baru kemudian ambil spesialis, apakah dia nanti jadi guru IPA, jadi guru fisika seperti Pak Surahman, jadi guru olahraga dan sebagainya. Jadi seperti dokter atau tidak ada jeda antara guru umum dan guru spesialis, tapi awal mahasiswa calon guru masuk sampai sekian tahun itu full dengan kurikulum keguruan. Belum ada kurikulum FAK. Sehingga guru itu matang dulu di pedagoginya, bisa menerapkan pola pembelajaran di segala medan sekolah, baru kemudian mengambil spesialisasi. Toh sejak lulus SMA itu anak-anak sudah punya kecenderungan bakat akademiknya di bidang studi apa. Ini saya agak terinspirasi oleh pendapat almarhum Mokhtar Bukhari. Kebetulan dulu ketika saya awal di Semarang itu sering menemukan tulisan beliau di yang paling banyak itu di Jakarta Post dan di Kompas. Kemudian yang ketiga, refleksi ketiga, tanaman unggul itu tumbuh dari bibit unggul yang disemai secara saksama. Implikasinya hanya akan menguras energi kalau kita sibuk mereparasi guru yang sudah jadi itu. Kalau tanpa membenahi pendidikan calon guru. Jadi nanti guru yang dihasilkan oleh LPTK itu ya hanya akan seperti itu terus. Maka segala daya dan upaya negara habis terkuras untuk mengulang-ulang mereparasi kerusakan dan kegagalan yang sama. Kemudian nanti ujung-ujungnya ganti kurikulum. Kalau guru gagal mengimplementasikan suatu desain kurikulum, maka kemudian kesimpulannya bias, kurikulumnya yang tidak cocok. Nanti kurikulum baru, kemudian guru direklat lagi. Dan nanti gagal lagi, begitu terus. Maka menurut saya, pembenahan profesionalisme guru itu perlu dilakukan dari hulunya. Dari hulunya. Dari rekrutmen calon mahasiswa program keguruan. Nah, sekarang ini kan seperti tidak terkendali. Oke, kita lihat next. Next. Ya. Nah, kita ini puncak kerisauan saya di sini. Desain profesionalisme guru itu harus dimulai dari mana? Pertama, kebutuhan guru itu dari tahun ke tahun kan bisa diproyeksikan. Jadi tahun sekian ke depan itu kita butuh berapa guru kan bisa diproyeksikan. Oh, kita ini punya BPS, Badan Pusat Statistik. Kok kemudian di sebelah sana mengeluh kekurangan guru, tapi di lain pihak banyak lulusan keguruan yang mencari pekerjaan. Ini ada apa? Ya berarti ada
ketidakmauan melihat statistik. Kita jadi seperti bangsa yang buta statistik. Kebutuhan guru dari tahun ke tahun saya kira lebih mudah diprediksi, diproyeksikan, dihitung daripada kebutuhan dokter misalnya atau insinyur. Karena kebutuhan guru tidak diproyeksikan, maka yang kedua ini juga tidak jalan. Kelayakan LPTK itu mestinya bisa diukur dan dipetakan. Jadi misalnya LPTK A itu memenuhi kelayakan untuk menghasilkan guru apa. Kalau tidak bisa diukur ya nggak usah ada akreditasi. Karena kebutuhan guru tidak menjadi pertimbangan untuk menentukan jumlah calon mahasiswa keguruan, maka kemudian seolah-olah LPTK itu pasar bebas. Bahkan ada universitas baru, peralihan dari sebuah sekolah tinggi kesehatan, begitu beralih jadi universitas langsung buka PGSD. Itu yang jadi masalah. Jadi ada overproduct guru karena LPTK-nya seperti pasar bebas. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab dan kewenangan menyelenggarakan pendidikan calon guru dan perawatan performa guru itu mestinya bisa diintegrasikan. Saya mendambakan LPTK itu memegang dua tanggung jawab dan wewenang ini secara terpadu. Jadi kalau seperti pabrik otomotif begitu, ya pabriknya itu yang bertanggung jawab atas perawatan purna jual. Nah sekarang ini kan tercerai-berai. Jadi LPTK hanya mencetak guru, setelah jadi guru kemudian yang bertanggung jawab untuk merawat kompetensinya itu, kalau dulu ada BPG, Balai Penataran Guru, kemudian BPG berubah jadi LPMP, kemudian di samping LPMP ada P4TK, sekarang LPMP sudah tidak berwenang menjadi lembaga diklat guru, hanya khusus penjaminan mutu. Nah, sekarang yang jadi masalah kadang-kadang mazhab perguruan tinggi atau LPTK dengan mazhab P4TK tidak sama. Akhirnya P4TK yang bertugas mengembangkan kompetensi guru dalam jabatan itu bisa saja menyalahkan LPTK. Harusnya sudah tidak begitu, perkembangannya sudah seperti ini dan seterusnya. Nah, kalau tanggung jawab dan wewenang itu terpadu, integral di dalam satu lembaga di LPTK, tidak ada kesempatan untuk menyalahkan pihak lain. Dan itu menurut saya akan efisien. Nah, demikian Ibu dan Bapak. Jadi intinya dalam perbincangan malam ini tuh saya menggugat desain pembinaan profesi guru yang selama ini kita laksanakan. Mestinya bukan di hilirnya, mestinya bukan setelah guru jadi baru kemudian dipompa. Ya sejak
masih calon mahasiswa, artinya rekrutmen calon mahasiswa keguruan itu harus betul-betul selektif. Saya juga sering membandingkan antara seleksi calon mahasiswa keguruan kita dengan yang berlangsung di Finlandia. Begitu jauhnya seleksinya, itu sistem seleksi. Untuk mendapatkan bibit unggul, saya tidak mengatakan unggul ini dalam hal akademik atau intelijensi. Unggul yang saya maksud adalah unggul dalam passionnya dalam bidang keguruan, dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Gitu. Ya. Jadi itu baik, tetapi kalau tanpa dibarengi dengan pembenahan di LPTK-nya, ya nanti akan terus terulang-ulang, terus guru gagal menerapkan kurikulum, guru gagal dan seterusnya. Bagaimana guru akan adaptif terhadap perubahan metodologi, terhadap perubahan teknologi, terhadap perubahan kurikulum kalau selama kuliah di LPTK itu tidak mengenal itu. Jadi KPK-nya tidak terasah. Sehingga setiap perubahan dihadapi dengan gagap, dan gagap. Itu. Nah, maka karena manajemen kita seperti ini, akhirnya selalu dan trennya itu kalau ganti menteri, trennya itu ada penilaian guru gagal, dipertanyakan terus-menerus kualitas guru itu. Maka menurut saya sudah waktunya kita benahi sistem pendidikan calon guru sejak rekrutmen calon mahasiswa. Nah, kalau 3 ini bisa kita lakukan, kita masih menunggu apa lagi? Gitu. Ya, demikian Ibu dan Bapak dan Pak Surahman yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada diskusi, monggo. Saya juga mohon masukan dari Pak Surahman, karena Pak Surahman ini kan sudah kenyang di dunia pendidikan, pendidikan guru sejak SPG sampai kemudian UT. Monggo Pak Surahman. Terima kasih Pak Teguh, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak semua, ini sebetulnya bisa reformasi yang diusulkan. Semoga podcast kita ini dilihat juga oleh Mas Nadiem, ya. Mas Nadiem segera mengumpulkan stafnya, para ahlinya, para direkturnya, para dirjennya, ya. Ini bukan kita kalau mau kompetisi, kita itu ketinggalannya itu sudah kayak sudah tidak bisa menemukan kata lagi. Karena ya saya jujur saja, saya ini lahir di Kertosono, ya, lahir di Indonesia, ya. Ibu Kertosono, bapak saya Gresik. Ya kok akhirnya bisa melalang buana seperti ini, itu sebetulnya ya sangat betul-betul tahu apa ini yang sampaikan Pak Teguh itu benar, bahwa ini guru menjadi objek, gitu. Seakan-akan dijadikan untuk mencarikan pendanaan. Jadi, angka-angkanya bisa diperbesar gara-gara guru, gara-gara murid, gara-gara pendidikan nasional. Coba saja bertriliun-triliun. Tapi uang itu kabur, hangus sepertinya, sirna, karena nggak berkah tadi. Karena nggak berkah. Nah, kita ada yang balik lagi kepada Pak Presiden. Ya, kita punya DPR. Ini kalau kita mau begini terus, kita memang betul-betul menjadi bangsa tempe. Jadi dulu ucapannya Bung Karno, ya, Indonesia bukan bangsa tempe.
Itu tuh sekarang ini terjadi. Sudah terjadi, kita ini bangsa tempe, sampai-sampai yang kita ekspor ke luar negeri itu bukan pekerjaan yang tinggi. Jadi ini nanti kalau mau didengarkan oleh bapak-bapak pimpinan, bapak presiden, bapak menteri, anggota DPR khususnya MPR, ini serius. Saya mengamati sangat serius. Justru saya bangkit di umur saya yang sudah 70-an begini. Sampai tadi malam itu, ya tadi malam jam saya, pagi di Indonesia, itu Pak Ki Dalang Undung Wiono. Itu kita podcast 90 menit lebih sampai. Saya sampai cerita, saya ini dulu penggemar wayang. Saya usul bahwa Gatot Kaca itu nanti menjadi ikon Republik Indonesia. Gatot Kaca. Jadi kita terbang tinggi, kita menjadi percontohan. Otot kawat balung musi. Ya. Nah sekarang ini, dari mana itu? Dari guru. Jadi guru tadi itu yang disampaikan oleh saudara kita dari Finlandia. Pendidik Finlandia itu saya kan edukator. Saya ini menamakan diri edukator. Di Amerika itu saya science educator. Saya pendidik. Apakah saya seorang scientific? Yes. Saya juga yang berhubungan dengan teknologi itu saya mikirin betul. Karena apa? Indonesia itu akan diadu itu science teknologi. Makanya dalam tim Jati podcast saya itu pertama science teknologi harus direbut. Harus direbut, bukan main-main. Kita juga tidak bisa lagi kalau nggak direbut. Untuk merebut, ya kita harus dari segala segi. Dari segala segi. Tidak bisa itu. Kita tidak membenahi pendidikan. Tidak bisa itu kita tidak membenahi budaya. Tidak bisa itu kita tidak membenahi tingkah laku anak kita. Tidak bisa itu kita tidak disiplin diri. Jangan terlalu mass media itu. Sosmed, iya sosmed itu ada sisi baik. Tapi kadang-kadang kalau nggak sosmed, lalu gatal tangannya. Nah ini. Sehingga jumlah membaca, kadar membaca, ini mulai dari bawah. Mulai dari anak-anak, anak muda, anak yang kecil, anak muda, dewasa. Itu jumlah baca. Jumlah yang dibaca, bukunya yang dibaca, makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Sedih saya. Dulu waktu anak saya besarkan di Amerika ini, waktu umur 9 tahun. Ini bukan omong kosong, kisah nyata ini. Dalam waktu 10 hari sudah dibaca dan diringkas 254 buku. Umur 9 tahun. Kita kan bilang Amerika jahat, Amerika tukang ngebom. Ini kok pendidikannya seperti ini. Coba sekarang anak saya yang tadi umur 9 tahun seperti ini, sudah memimpin dunia, sudah keliling dunia. Itu anak ragil saya itu. Itu hasil pendidikan di Amerika Serikat. Yang kita kalau bilang Amerika itu orang kafir, jangan bilang gitu. Di sini ini banyak muslimnya juga. Dalam waktu hitungan saya 30 tahun, ini muslim kemungkinan menjadi agama terbesar. Ini angka. Jadi ini kita bicara, tapi kita nggak bicara yang seperti itu. Kembali kepada keguruan tadi. Ini serius yang disampaikan oleh Pak Teguh, ini serius. Dan saya sudah membaca. Dan saya sudah mengikuti. Dan apa yang disampaikan itu bukan orang yang memprotes, enggak. Ini sedih, gitu loh. Ini rasa kesedihan bahwa kita itu tidak ingin menjadi bangsa tempe. Kita itu nggak ingin jadi pasar produk-produk luar negeri. Karena otaknya orang Indonesia itu hebat. Itu loh. Mau bukti? 20 tahun terakhir Indonesia itu terus memenangkan Olimpiade fisika. Olimpiade ini, Olimpiade itu, menang Indonesia.
Sampai sebetulnya Amerika itu mikir-mikir itu kalau cari juara Olimpiadanya Indonesia langsung diambil Amerika saja, langsung diambil Jerman, langsung. Dan itu pasti itu, bukan kira-kira. Jadi kalau setiap tahun misalnya itu antara 50 sampai 100 ribu anak-anak Indonesia yang diambil Singapura. Singapura negara nomor 1 di dunia dalam sekarang ini. Tapi sebetulnya itu orang Indonesia. Saya punya bukti. Orang Indonesia. Sekarang ini mari kita sama-sama membalik. Ini apakah boleh diambil saja? Boleh saja. Kalau saya itu malah ini mau kemana saja, mau ke Singapura, mau ke Amerika, mau silakan. Tapi baliklah membangun Indonesia. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saat ini serius yang disampaikan Pak Teguh itu serius. Ini kelihatannya berat. Tapi ini kita ikhlas. Ya, balik. Kita ikhlas. Apa yang kita sampaikan ini benar-benar untuk mengangkat Indonesia menjadi tempat yang sebenarnya bahwa kita itu mestinya nomor 4 di dunia. Bukan nomor kesekian. Memang kalau dia diadu Olimpiade, Indonesia mesti juaranya, pasti. Bukan kira-kira, pasti. Kalau kuliah di Amerika, juaranya Indonesia. Ya, lihat saja lulusan Amerika. Pak Nadiem, Mas Nadiem, Menteri kita Pendidikan. Merubah dunia. Tadi malam saya ikuti Mas Nadiem itu sendiri. Itu sampai orang-orang sampai Thailand itu begini. Karena Thailand itu dengan GoFood-nya itu, GoFood-nya Mas Nadiem langsung luar biasa. Orang Indonesia itu yang merubah dunia. Kenapa kita sendiri itu nggak merubah Indonesia? Kenapa? Why? Kita itu jangan mudah tersinggung dengan saudara kita, salah ucap dikit, musuhan, ya. Nah, jadi marilah kita ini sebetulnya jiwa legowo. Jadi orang Jawa itu kalau nggak sadar bahasa legowo itu bagus. Malah yang sangat hebat di dunia, Indonesia itu punya sila keempat. Musyawarah, mufakat itu tidak pernah ada di negara ini. Itulah mengapa Indonesia nanti jadi pemimpin dunia. Saya yakin Indonesia akan menjadi pemimpin dunia karena Pancasilanya. Jadi sudah tidak perlu lagi kita berdebat Pancasila, itu sudah kuno. Implementasi Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketuhanan itu betul-betul ketuhanan. Kita harus menghargai kepercayaan yang lain juga, itu yang paling nomor 1. Nomor 2 kemanusiaan tadi itu persatuan. Ya dikit-dikit salah ucap lalu tangkar, habis energi kita. Habis. Saya balik ini sudah begitu banyak ini. Saya ini kalau nanti waktunya ini kan tinggal pendek ya. Kalau tidak sampai semuanya, tolong semua pertanyaan di SMS-kan. Di SMS-kan kan kami. Nanti kami ini kan ada itu Mas Didin itu yang sebelah sana. Nanti yang akan membacakan. Ya, pertama saya memberi kesempatan kepada Pak Yo dari Jember. Silakan, Pak Yo. Nah, Din, Pak Yo dari Jember, Din. Unmute, Din. Belum di-unmute. Ya, Din. Dari Jember, Din. Iya, terima kasih Pak Surahman, Dimyati. Salam sehat. Pak Teguh, tapi mohon maaf kalau dengan Pak Teguh saya agak kaku kok manggilnya ini Mas Teguh, Kang Teguh. Ini teman tidur saya waktu asrama, Pak Surahman. Oh iya. Mungkin saya, iya. Sebetulnya apa yang disampaikan Pak Teguh, Mas Teguh tadi, sebetulnya bagi saya mendidik juga. Saya yang dari SPG Wonogiri, kemudian sampai di Jember, saya ngajar di sekolah Yayasan Katolik. Cara berpikir saya sebetulnya gimana ya? Beberapa anak saya itu seperti disampaikan Bapak Surahman tadi, mereka begitu berprestasi, beberapa Olimpiade diambil di Hong Kong, di Singapura, kemudian setelah lulus mereka tidak mau pulang. Banyak sekali.
Itu yang sebetulnya salah satu kelemahan kita di masyarakat kita itu kalau ada orang sukses itu malah dijegal, Pak. Iya. Jadi ini kelemahan kita. Cobain. Iya. Saya ini lama di Amerika, Pak. Saya ngumpul dengan teman-teman saya di Amerika ini. Loh, kamu kok pindah sini gimana? Aduh, pengalaman saya dulu itu keliling, nggak laku. Wah, nggak perlu kamu. Indonesia nggak perlu kamu. Kabur ke Amerika langsung di perusahaan. Nah, itu loh. Kalau Pak Teguh ini kan memang dari SPIG memang sudah ya walaupun teman akrab memang saya sudah ya sebagai seorang sahabat ya saudara lah saya acungi jempol. Maka tadi ada undangan gitu saya sempatkan untuk harus ikut ini. Minimal ngecas pikiran lah gitu loh. Jadi sebetulnya kesempatan bicara seperti ini itu sebetulnya diperlukan oleh para guru. Apapun forumnya sebetulnya. Jadi seperti pemikiran-pemikiran Pak Teguh itu tadi sebetulnya perlu disuarakan. Dan sebetulnya suaranya tidak hanya forum sekecil ini sebetulnya. Butuh kekuatan untuk bisa sampai ke Pak Nadiem. Maksudnya apa? Minimal itu perubahannya itu terasa sampai ke daerah ya. Maksudnya mohon maaf ini bicara ngomong gini ya, memang di pendidikan itu saya rasakan betul. Mohon maaf saya ngomong apa adanya. Memang apa ya Pak Teguh ya? Sistem yang dibangun itu memperluas ruang untuk banyak tikus rasanya. Tikus dalam arti banyak hal. Mohon maaf ya, tikus banyak dalam hal. Tikus dalam kebijakan, kemudian di dalam proses pembenahan itu kadang-kala banyak yang dipangkas. Harusnya itu kebijakan itu ada 5 poin. 3 poin aja cukup lah. Yang penting bisa jalan programnya. Itu yang kami rasakan di daerah. Jadi kalau muncul pemikiran-pemikiran ya luar biasa seperti yang disampaikan oleh sahabat saya tadi ya, monggolah ini disampaikan ya iso ya. Tidak hanya di sini saja gitu ya. Itu Pak Surahman, Mas Teguh, matur nuwun. Iya. Terima kasih Om Yo. Matur sekelangkong atau apa kalau bahasa di Jember sana. Ya. Kesoan ya. Ini waktunya kan juga pendek. Jadi kalau saya mungkin 2 menit ya supaya agak banyak yang bisa dicapai. Ini luar biasa sekali. Nanti saya minta Pak Didit kita mempunyai bincang guru. Nanti namanya bincang guru. Betul. Siap gabung Pak. Ada bincang budaya, ada bincang sains, ada bincang yang lain ya. Kita nanti ada bincang guru. Nanti tinggal waktunya saja kita cari-cari. Ini sebentar lagi kan kalau bulan Ramadan itu gimana? Ini kan bulan puasa, nanti harus terawih dulu. Kalau umat desa nggak harus terawih. Nah, jangan sampai mengganggu terawihnya. Saya kemarin itu konsultasi dengan Pak Dalang Undung Wiono. Pak Dalang, ini gimana ini? Ini kan sebentar lagi kita April ini sudah masuk Ramadan. Ini kan biasanya kalau jam-jam 7 itu kan sudah berangkat ke masjid ya untuk sholat taraweh, ke musola, untuk apa bahkan sholat di rumah yang rame-rame dengan keluarga itu kan bagi umat Islam itu adalah bulan-bulan yang sangat-sangat dihormati, sangat. Nah saya kan juga harus hati-hati. Ya saya sendiri ini. Saya ini pondok pesantren. Jadi saya ini orang pondok pesantren, jadi tapi ilmu fisikanya ya sampai seperti sekarang ini. Jadi gabungan kalau saya ini, jadi bisa menyelami jiwa pondok pesantren saya. Jadi itu biasa. Kalau di Amerika itu kita puasa Ramadan, tapi tetap kerja. Cuma bedanya kalau di Indonesia teman-temannya banyak yang puasa, kalau di Amerika teman-temannya nggak ada yang puasa. Tapi nggak apa-apa. Ternyata itu malah jadi tolak ukuran. Banggaan ya Pak ya? Ya Bu, sudah kita tidak mencari bangga, namanya ibadah ya. Malah takut. Takutnya gini. Jadi kita itu kalau sampai di dalam benak kita itu mencari pujian seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini kalau kita niati ikhlas, tidak mencari pujian, tidak mencari uang, tidak mencari bisnis, cari ini enggak ada. Kita ingin membangun bangsa.
Untuk membangun niat kita yang baik itu saja sudah, kalau dalam bahasa itu adalah berpahala. Sama dengan Anda berangkat kerja. Berangkat kerja itu ibadah. Ibadah. Bapak berangkat ngajar, ibadah. Kalau di dalam agama yang penerjemahannya itu penerjemahan keseimbangan. Jadi teman-teman, ini saya minta, ini kalau tadi Bapak ya, saya minta mohon seorang Ibu Erna Wahyuni. Ya nggak tahu loh, ini namanya random ya, Bu Erna ya. Nah, silakan Ibu Erna, dari mana? Bu Erna. Ya. Terima kasih Pak, matur nuwun. Ini saking Semarang juga. Dari Meranggen Pak, Demak. Oh, Demak, ya. Demak itu dulu terkenal dengan kerajaan Demak. Jadi dulu itu memang keraton Demak, ya. Jadi mestinya di situ lahirlah pemimpin-pemimpin nasional dari Demak. Saya punya dari Profesor Hanif itu Hanif Nurholis, itu murid saya SPG, itu profesor yang sekarang ini banyak jadi konsultan DPR MPR. Jadi kita bangga. Jadi kita punya murid-murid, punya jadi pemimpin bangsa. Monggo, Bu Erna. Matur nuwun Pak. Ya Allah, suatu kehormatan nih diberi wadah yang seperti ini Pak. Sepertinya memang perlu pencerahan untuk kami semua Pak yang di sini. Khususnya saya ya. Bahwa memang guru itu tidak mudah, tapi insya Allah memang niatnya tadi untuk kebaikan dan untuk anak-anak selanjutnya ya. Jadi mohon doa dan dukungan. Dan juga memang itu tadi Pak yang disampaikan Pak Teguh benar, nyata yang ada di lingkungan kita semua. Tapi memang kembali lagi kembali pada niatnya lagi, tidak berkaitan dengan sertifikasi atau apapun. Kita ikhlas saja kalau saya Pak. Luar biasa Bu Erna, ya. Ini saya minta Pak Parpa ini Pak. Ya, Pak Parpa, monggo. Walaupun 1 menitan saja lah, ini waktunya sudah makin pendek ini. Monggo Pak Parpa. Din, Pak Parpal Purwanto, Din. Unmute. Unmute Mas Parpal. Nah. Iya. Mohon maaf, selamat malam semuanya. Bisa mendengar suara saya nggih? Ya, cukup jelas. Ya. Betul Pak Surahman, terima kasih. Ya, selamat malam untuk semuanya, Pak Teguh, Pak Yo, dan semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Ini saya juga masih agak ini Pak, mohon maaf kurang fit juga. 2 minggu saya ambruk ini 2 minggu. Oke, sudah jelas sekali ya untuk keresahan yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi mengenai tanda petik carut marut tentang sistem perekrutan guru profesional tadi. Mungkin ada ketimpangan yang tapi itulah, mudah-mudahan malam ini benar apa yang disampaikan oleh Pak Surahman tadi. Mudah-mudahan yang berkepentingan seperti Pak Menteri dan lain sebagainya bisa mendengarkan dan mungkin ada sebuah catatan dan bisa ditindaklanjuti. Sedikit tadi menarik sekali ngendikannya Pak Demyanti tadi. Kalau Pancasila itu tidak ada di duanya di dunia ini. Dengan adanya Pancasila, Indonesia akan bisa memimpin. Nah, pada saat ini Pak, nilai-nilai dari Pancasila itu sedikit sekali. Karena yang dihayati dan diamalkan oleh tanda petik dari masyarakat kita, karena mudah sekali digoreng, mudah sekali dipanasi. Nah, ini bagaimana ini agar kondisi seperti ini bisa teratasi, tidak ada tidak ada gesekan-gesekan mungkin yang lepas dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Ini dunia pendidikan kan juga sangat perlu ya Pak, apalagi nanti akan menuju ke ngendikane dan cita-cita Pak Surahman tadi, kalau kita Indonesia menjadi bangsa nomor 4 dalam hal ini. Nah, ini mari kita pikirkan bersama, mudah-mudahan ini bisa didengarkan oleh mereka-mereka yang berkompeten.
Itu saja Pak Demyanti. Terima kasih. Selamat malam untuk semua. Terima kasih ya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ya. Tolong semua saran ya, pertanyaan atau apa itu di SMS-kan atau di WA-kan ya ke kami ya. Nanti akan kita tindak lanjuti pada bincang guru yang kedua. Kalau ini kita bincang guru yang pertama ya. Kita tidak mengatakan gitu. Ini jadi Pak Teguh sudah memulai ya. Dan saya itu memang memancing terus. Pak Surahman, ini temanya apa ya? Bebas. Kenapa? Justru kebebasan itu yang menyebabkan munculnya inovasi baru. Terus ketika saya kok mencari wayang, ya kenapa loh? Saya dulu itu cita-cita saya itu kepengen jadi dalang. Nah, kok jadi profesor fisika nih di Amerika Serikat ini gitu. Ini kan nggak pernah terpilih. Nah, karena tadi kemarin, wah pokoknya cita-cita saya ingin Gatot Kaca ini menjadi ikon Indonesia. Jadi nggak tahu nanti dikibarkan gimana, diakui tidak diakui, pokoknya namanya cita-cita. Kalau banyak pendukungnya kan bisa besar. Ini sebetulnya bagus sekali Gatot Kaca. Jadi tokoh-tokoh, tolong nanti ini teman-teman segera ini disampaikan kepada saya, kepada Mas Didin, itu yang dipakai ayat itu adalah orang kedua. Dan memang kita pendirinya itu saya foundernya, Mas Didin itu ponakan saya itu co-foundernya. Jadi memang nanti kita akan bergerak terus, kita akan resmi. Ini sudah resmi, kita sudah tinggal saya tanda tangani saja pendirian CV-nya, jadi kita resmi. Nanti akan bergerak ke arah publishing juga. Publishing. Jadi rencananya ini akan memberi semangat kepada teman-teman yang mau nulis, tulis saja. Tulis. Kita kalau nggak create, kita ini beku ini, otak kita beku. Indonesia itu orang cerdas. Gitu. Jadi mulai kalau dari Pak tulis cerita rakyat boleh, mau puisi boleh, mau lagu-lagu boleh, mau tarian boleh. Kenapa? Kita ini nanti saya sudah mau ini nanti college di Amerika. Ini kita bukaan enggak? Pedalangan enggak? Jadi ini buka gamelan enggak? Jadi nanti seluruh dunia itu bisa belajar ke Amerika, ya nggak apa-apa saya bilang gitu. Sementara di Indonesia tidur-tiduran melulu. Kan kemarin saya, ini kok wayangnya sama-sama tidur. Ya sudah ini Gatot Kaca dari Amerika terbang, ya terbang sangat cepat, bahkan nyalip Boeing 747. Ya. Kalau Boeing 747 masih berhenti di Tokyo, Gatot Kaca nggak mau berhenti, langsung ke Jakarta. Langsung gedruk-gedruk di Jakarta. Kenapa wayang-wayang kok tidur? Kenapa wayang-wayang tidur? Nah, jawabannya karena sejak sampai 40 tahun yang lalu kita ini tertidur. Kita harus mengakui kesalahan kita. Kita tertidur. Bahwa kita ke depan itu budaya asing bisa lebih menang kalau kita nggak bangun. Kadang-kadang kita itu sepertinya terhina, tersinggung. Tapi justru kata-kata itulah yang membuat saya harus bangkit. Saya dulu dikeluarkan dari sekolah, Pak. Karena bolos 3 bulan. Alhamdulillah, kepala sekolah saya itu bisa saya yakinkan. Pak, kalau saya diberi waktu 40 hari, kalau saya diberi waktu 40 hari, kalau saya tidak yang terbaik di sekolah ini, saya keluar. Gitu. Itu janjinya, kepala sekolahnya percaya. Ternyata saya perlu waktu 7 hari. Jadi 7 hari itu semua mata pelajaran sudah ada di kepala. Nah, itu dari mana? Ya. Tapi itu anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harus syukuri. Marilah Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti kita lanjutkan bincang guru berikutnya. Jangan lupa. Ini disebarkan ke mass media, sosmed, supaya masyarakat tahu. Nanti kalau sudah jadi YouTube, ya, saya sarankan kalau nyetel jangan YouTube-nya, pakailah yang Anchor atau Spotify. Karena itu cukup mendengarkan, pulsanya rendah, nggak perlu lagi menghabiskan pulsa. Didengarkan sambil jalan-jalan, sambil masak, sambil kerja apa bisa. Itu paling gampang.
Ya kalau pulsanya banyak ya nggak apa-apa, karena bisa melihat wajahnya. Saya kira saya terima kasih kepada Pak Teguh, kepada teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti kita lanjutkan pada episode berikutnya. Insya Allah kita ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera. Nuhun, Pak Surahman. Sami-sami.